Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, oh bu, kok nggak semangat aku tengok ibu malam ini? Tak mau jawab salam semangat, cemana ini pak? Bapaknya yang semangat nih. Saya kasih satu pantun pak untuk ibu-ibu. Dengarkan bu ya, nanti kalau udah pantun cakep bilang ya. Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang tak jawab salam, kau doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Fi ayatin ukhra wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wad thamarat wa bassiris sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Bapak sehat? Alhamdulillah. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa Perkebunan Upah. Kebetulan Bu, Bapak, Pak Imam ini senior saya jauh ketika dulu mondok di pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Madinah Mandailing Natal. Alhamdulillah, melalui Bapak ini saya yakin diizinkan Allah hadir di sini, tapi melalui perantara Bapak ini di teleponnya, alhamdulillah inilah yang membuat kita pada malam hari ini berjumpa, saling tatap muka, tegur sapa. Yang paling penting kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati Bapak manajer ataupun yang mewakili beserta dengan jajarannya. Yang sangat saya hormati Bapak Datuk. Pak Datuk, sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, oh Bu. Bu. Hitungan 5 kumpul di depan. Nanti Ustadz kasih hadiah 3 orang tercepat. 1, 2, 3. Udah dapat 3 orang ya. Lagi. Nanti Ustadz mau bagi-bagi hadiah nih. Lagi. Sini adik-adik. Ya, terus. Sini. Tadi ada 3 orang. Ya. Tapi karena semuanya kompak semangat, ada lagi. Sini. Sini enggak apa-apa. Kita mau bagi-bagi hadiah ini. Ayo, sini. Ya udah. Ini adik-adik yang bisa menjawab Ustadz kasih hadiah ya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan? Kalau pihak laki-laki enak kali Pak. Nabi Muhammad punya ayah, ayahnya Abdullah. Abdullah punya ayah, siapa? Abdul Muthalib. Ini Nabi Muhammad punya ibu, siapa ibunya? Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah, siapa? Yang bisa jawab? Ayo sini. Dapat hadiah nih. Ayo.
Ini saya lagi latih mental anak-anak kita Pak, biar berani tampil. Ayo, siapa yang bisa jawab? Adik-adik ini, adik-adik yang sana juga boleh. Cepet. Itu nampaknya Bu, tahu orang itu Bu, tapi takut, jantungan mau maju gitu Bu ya. Ayo, sini maju, nggak apa-apa. Salah pun enggak saya salahkan, tenang aja. Sini. Ayo, sini cepat. Kumpulkan keberanian. Maju ke depan. Ayo, sini. Ya udah, di situ aja pun boleh. Angkat tangannya yang bisa jawab di situ. Angkat. Atau bilang aja, ini jawabannya Ustadz, bilang. Ayo. Cepat. Apa jawabannya? Siapa? Ayo, cepat. Hitungan 3. 1, 2, 3 kata orang ini. 3. Ya, kurang berani menjawab. Jawabannya adalah Wahab. Iya Pak. Oke. Siapa itu Wahab? Siapa itu Wahab? Saya. Siapa itu Wahab? Ustaz, kakeknya Nabi dari pihak perempuan ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita buat lagi kuis ya, dengan catatan adik-adik ya, enggak boleh ribut ya. Kalau ada yang ribut, kasih tahu sama kawan. Ya, siap? Oke, alhamdulillah. Ibu, bapak, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kita Pak, Bu, dari bencana banjir. Alhamdulillah. Di sini kena banjir juga Pak ya. Dalam di sini Pak. Dalam juga ya. Ada lumpurnya Pak. Enggak pala ya. Ada juga. Ibu, saya tinggal sebelum banjir di Kuala Simpang Pak. Di Kuala Simpang, Karangbaru, masuk ke dalam desa banjir. Orang bilang kampung banjir. Nama desanya Desa Bundar. Di Dayah Tahfiz Quran Syuhada Asrama Putri. Begitu tanggal 26 hari Selasa kemarin, ya, bulan November 2025, air naik. Saya langsung berangkat Bapak Ibu. Langsung berangkat, bawa anak, bawa istri, menyelamatkan diri. Tapi besoknya saya balik lagi. Itu air makin naik. Akhirnya saya titipkan kunci sama salah satu ustadz pengasuhan di Dayah Tahfiz Quran Syuhada. Saya berangkat lagi. Di alur Selawi, air udah segini Pak. Saya jantungan itu. Ya Allah, kayak mana ini ya? Nggak ada mobil yang berani lewat Pak. Taulah mobil saya rendah. Tapi saya bismillah aja, kebetulan datang pertolongan Bu. Ada mobil full diesel Pak. Lewatlah mobil full diesel itu, diikuti sama Sigra di depan. Akhirnya saya beranikan diri, saya tanya sama hati saya, yakin nggak? Kan gitu Pak. Kalau kita ragu-ragu kejadian Pak ya. Tapi karena saya tanya sama hati, yakin, saya ikuti. Alhamdulillah selamat, sampai alur gantung rupanya longsor. Nah, pasca kejadian banjir, datanglah saya ke Dayah Tahfiz Quran Syuhada. Tujuannya cuma satu, mau lihat bagaimana keadaan santri. Ternyata Ibu, Bapak, mohon maaf, santri 50 orang di Dayah Tahfiz Quran Syuhada berangkat ke Masjid Syuhada, naik sampai atap masjidnya. 50 orang belum sempat dijemput oleh wali santri. 3 hari 3 malam tak minum, tak makan mereka Pak. Ironi lihatnya.
Tapi setelah saya datang mereka udah dipulangkan. Kondisi lemas badannya. Makan apa adanya. Memang luar biasa banjir di sana. Dan saya tujuan kedua ke sana cuma mau lihat masih ada nggak sepeda motor saya. Sepeda motor semes Titan. Alhamdulillah ibu, ternyata bu masih ada. Alhamdulillah. Angkat, gorengan jagung kami ngangkatnya nggak bisa juga terangkat bu. Ya Allah, lemas kami, capek betul. Bu banyak air minum nggak ada pak. Tibalah saya lihat ada air putih. Air di plastik putih, tapi warnanya hitam. Saya kira kopi, cocok lah ini hausnya minum kopi saya pikir. Begitu saya ambil di stang kereta itu, saya ambil kayak gini, saya cium. Astagfirullahaladzim. Saya campakkan langsung bu. Bu, tahu apa itu bu? Mohon maaf, begitu saya cium, rupanya tai mencret, warna hitam. Cocok lah memang. Rupanya mungkin santri ketika 3 hari 3 malam di Masjid Syuhada udah nggak tahan lagi dia pak. Keluarlah, ditaruhnya di plastik, dicampakkannya, hanyut kena stang sepeda motor saya ambil, saya cium, ya Allah, astagfirullah. Nggak selera lagi makan pak saat itu siangnya. Tapi satu yang saya syukuri, alhamdulillah semua santri kita selamat pak. Dan saya datang kemari, saya sudah dapat kabar ada salah satu warga di sini yang meninggal dunia pak. Kita bersedih. Saya sendiri sangat sedih. Jumpalah saya dengan abang itu. Oh, yang lagi gini tangannya itu. Jumpa sama abang ini di daerah perbatasan. Saya mengungsi terakhir di daerah perbatasan. Habis berangkat dari mana, jumpa ketemu di ruko perbatasan. Kayak mana kabar orang-orang di sana bang? Alhamdulillah. Tapi satu ustadz yang sedih. Dan saya pun ikut merasakan kesedihan itu. Ada salah satu warga kita masih muda, masih lajang meninggal dunia pula. Maka benarlah firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami pasti akan menguji kamu. Dengan apa Allah uji kita? Minal khauf, dari rasa takut, walju', lapar, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfus, kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, meninggal dunia yang kita kenal, wat tamarat, dan kehilangan. Tamarat itu diartikan buah-buahan, tapi makna tafsir dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan itu bisa diartikan sebagai tanaman yang menghasilkan hasil panennya. Ladang kita berapa banyak yang kena Pak? Kebun kita berapa banyak yang kena Bu? Ini ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kelang 1 minggu pasca banjir terjadi kebakaran di Semadang malam Kamis. Kemarin ada jadwal saya di sini, saya sampaikan juga. Tapi yang mau saya bilang adalah Pak Imamnya, Pak Konijan namanya. Sebelum saya naik ke mimbar, Pak Imam bilang, Ustadz, nanti sebelum naik tolong sampaikan ini ya. Apa itu Pak? Kami menemukan 11 rumah yang terbakar itu, 9 rumah yang parah. Kami cuma menemukan 1 yang selamat, Al-Quran 1 lembar. Iya Pak, iya Ustaz. Surahnya masih ingat Pak? Masih. Begitu diangkat kayak gini, dihembus, hilang. Udah bentuknya hitam kayak karbon. Ternyata masih sempat terbaca surah Al-Ahqaf ayat 26, 27, 28. Menggigil, menggetar saya bacanya ketika itu Pak. Naik ke mimbar, itu pesan Pak Imam. Ternyata bunyinya adalah, kami berikan kamu kesejahteraan, kami berikan kamu limpahan rezeki, kami berikan kamu kekayaan, kami ambil kembali, kami hancurkan lagi. Tujuannya hanya satu, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah.
agar kita kembali mengingat Allah. Bukankah banjir ini sudah nampak tanda-tandanya, Pak? Ya, Pak, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Masjid, satu-satunya masjid, ada sebuah desa, hancur semua desanya, Pak. Masjid cuma yang selamat. Di mana? Desa Sekumur. Sekumur. Nggak ada lagi rumah yang selamat, cuma satu bangunan masjid. Hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita selamat. Ada orang nabung, Pak, per bulan bayar angsuran mobilnya 5 juta, 7 juta baru ngambil pula, atau mungkin bentar lagi akan selesai, terjebak di Kuala Simpang. Masuk air, taulah mobil terbaru, tak sempat lagi terbuka, langsung terkunci dia, meninggal dalam mobil. Ada. Kita hari ini alhamdulillah selamat. Itu yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ayah, bunda, kita kirimkan selawat terbaik kita. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, halo. Kalau ditanya halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Ya. Ikuti Ustadz ya. Ini sebelum kita mulai ngaji, nanti dalam pengajian ini ada poin-poin penting kalian ingat. Nanti dari poin itu kita lahirkan pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab akan ada hadiah. Ya. Nanti tinggal pilih mau yang di kantong sini, atau yang sebelah sini, atau yang di sini, atau yang sebelah sini. Tapi jujur aja Ustaz bilang ya, di sini nggak ada, nggak ada. Nanti pilih aja yang di sini ya. Di sini baru ada, ya. Oke. Ikuti saya. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Nah, yang kompak, yang semangat ya. Sekali lagi, kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semua bilang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Mati, saya juga katanya. Allahu Akbar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dalilnya dibuka dengan subhanalladzi asra. Nanti kita ambil yang penting-pentingnya saja. Karena kami nanti boleh tanya sama Pak Imam. Di Pondok Mustaqoyah Purba Baru belajar Khalasah Nurul Yaqin, belajar kitab Sirah Nabawi 1 semester nggak cukup Ustaz ya. Pak Imam ya, nggak cukup ya? Nggak cukup Bu. Hari ini dalam waktu yang singkat mau kita kupas sejarah Isra Mi'raj, nggak cukup waktu Pak. Nanti kita ambil poin-poin pentingnya saja, ya. Tapi sebelum itu saya mau cerita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berangkat Isra Mi'raj, ada dua fenomena yang luar biasa menyedihkan, menyayat hati. Ya, halo adik-adik. Hai. Halo, 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 hai. Hai, 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 halo. Dan tahun itu disebut namanya dengan Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun duka cita, tahun kesedihan, tahun yang mengandung air mata. Kenapa? Rasulullah kehilangan dua sosok mulia yang sangat dia cinta. Siapa itu? Yang pertama istrinya Siti Khadijah. Yang kedua pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, Bu, oh Bu. Bu. Ini saya tanya, Bapak izin Bu ya. Pak, Rasul kan meninggal, istri Rasul kan meninggal, Siti Khadijah. Rasul bersedih Pak, jatuh air matanya Bu, membasahi pipi, tak tertahan lagi, jatuh dengan sendirinya Pak. Ini sekarang izin Pak, saya tanya, ya, kalau misalnya ibu meninggal dunia Pak, ini contoh, bukan mendoakan Pak, nggak usah senyum-senyum dulu Pak. Ini contoh, misal ibu nih meninggal dunia Pak, kira-kira Bapak nangis nggak? Bu, oh Bu, nggak jawab Bapak Bu. Saya ulang sekali lagi. Kalau misalnya Pak, ibu meninggal dunia, Bapak bersedih menangis nggak? Bu, oh Bu, apa setertekan ini Bapak di rumah Bu? Mereka ada ibu rumah di rumah, sampai ditanya tak bisa lagi berkata-kata, tak bisa lagi menjawab. Setersiksa itukah bapak-bapak ini di rumah Bu? Nggak jawab Bu. Sekali lagi saya tanya Bu ya, Pak, kalau misalnya ibu meninggal Pak, Bapak kira-kira nangis nggak Pak? Hah, Bu? Ya Allah. Pak, ibu nih saya tanya Pak gantian. Bu, kalau misalnya Bapak meninggal, ibu nangis nggak? Dengar itu Pak. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, menjatuhkan air matanya? Karena Khadijah menjadi sosok istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Apa rupanya yang dibuat oleh Siti Khadijah selama hidupnya? Mohon maaf Ibu, oh Bu. Bu, kalau mau ibu ditangisi kepergiannya, lakukan seperti yang Khadijah lakukan Bu. Seluruh hartanya habis dikasih untuk Rasulullah berdakwah. Bu, saya curiga jangan-jangan Bapak hari ini nggak mampu lagi menjawab. Karena apa? Ibu bukan ngasih duit sama Bapak, tapi Bapak yang ngabisi. Ibu yang ngabisi harta Bapak. Ya Pak ya, betul. Memang itulah Pak, susahnya kita jadi laki-laki Pak. Bu, saya nemani istri saya belanja. Mohon maaf ini Pak, bukan curhat, tapi ini fakta. Nemani istri saya belanja, nyari 10 barang, satu toko nggak dapat, 10 toko pun belum tentu dapat 10 barang yang dicari. Tapi kalau saya ini, saya cari 10 barang, bisa ada dalam satu toko. Betul itu Pak? Betul Bu? Itu baru jawab Bapak Bu. Bu, oh Bu, Rasul itu dengan Siti Khadijah sangat mesra, sangat indah sekali. Pulang Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, ketika ayat Al-Quran pertama kali turun, malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dengan wajahnya yang luar biasa. Dan kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Iqra, Iqra, Iqra. Menggigil Rasulullah. Jawab Rasulullah, ma ana biqari. Muncul ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pulang Rasulullah menggigil kedinginan Pak. 3 hari 3 malam tak ada kabar. Pulang disambut oleh Khadijah dengan penuh cinta dan kasih sayang.
dipersilahkan masuk ya Rasulullah, diselimuti, nggak pakai tanya. Bu, di telepon nggak bisa, di SMS nggak bisa, di chat WA nggak bisa, tanya informasi ke tetangga yang lain, semua kawan-kawan yang nggak ada kabarnya, 3 hari 3 malam nggak pulang, pulang sampai ke rumah. Kira-kira ibu sambut dengan penuh cinta dan kasih sayang nggak? Bu, oh bu, kira-kira ibu sambut nggak bapak pulang tuh? Apa yang ibu buat? Bang, dari mana kamu bang? Gitu bu ya? Enggak ya. Saya menemukan kayak gitu di tempat lain. Di sini saya yakin nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya yakinnya ibu-ibu sini semua ramah-ramah, nggak ada yang suka merepet, Pak. Betul Pak Dato ya? Kalaupun ada di kampung ini paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya cinta Rasulullah, cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah, cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Wajar jika Rasulullah menangis sampai menjatuhkan air mata. Ya, meninggal istrinya tercinta Siti Khadijah. Kemudian tak lama meninggal pamannya Abu Talib. Berangkat Rasulullah ke negeri Taif. Niat hati untuk refreshing, niat hati untuk liburan, niat hati untuk healing. Tapi sampai di negeri Taif bukan disambut seperti Rasul berangkat dari Mekah ke Madinah. Di Madinah disambut dengan nyanyian Tola'al badru alaina. Tapi ketika Rasul ke negeri Taif bukan disambut dilempari cacian, dilempari makian, bahkan dilempari batu. Datang sahabat melindungi, ya Rasulullah, tak sampai hati aku Rasulullah dilindungi. Kena kepalanya, kena bahunya, kena kakinya, berdarah. Bahkan Rasulullah kena tumitnya, berdarah. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku tak sampai hati melihatmu ya Muhammad. Izinkan ku angkat satu gunung Uhud, ku lemparkan ke negeri Taif, biar hancur musnah. Apa jawab Nabi Muhammad ketika itu? Halo adik-adik, halo, hai, halo. Nah, coba. Kan betul saya bilang kan, ini cobaan saya memang ini. Bu, kita tes adik-adik ya. Ayo, ini ikuti Ustaz ya. Siapa yang pengen jadi Ustaz? Enggak semua pengen jadi Ustaz, enggak apa-apa. Nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang sukses ya. Nih saya tanya lagi. Siapa yang pengen jadi anak sukses? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Siapa yang pengen jadi anak kuat? Siapa yang pengen jadi anak baik? Siapa yang pengen jadi anak malas? Allahu Akbar. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz tanya nggak bisa jawab. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Ketika itu malaikat Jibril bertanya sama Rasulullah dan Rasul menjawab, "Ya Jibril, tak apa, aku sudah maafkan kesalahan mereka." Bahkan Rasul mendoakan satu negeri Taif, didoakan oleh Rasulullah, ampunkan mereka ya Allah, sesungguhnya mereka tak mengetahui. Berkat doa Nabi, hari ini Bapak kalau ada rezeki keluangan waktu berangkat ke negeri Taif, itu 100% sudah menjadi umat Islam. Negaranya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita jangankan satu kampung, jangankan bahkan satu negara, bahkan mohon maaf, 3 orang saja ngejek kita. Datang Jibril, mau nggak aku balas? Balaskan, kan gitu. Bahkan kita sendiri pun mau membalas.
Tapi inilah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Wajar jika Rasul berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wajar jika Rasulullah sampai dipuji Allah langsung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Artinya apa? Madrasatul ula. Ibu-ibu nih semua adalah sekolah anak yang pertama. Ajarkan anak-anak kita, Bu, biar tak ada rasa membenci untuk orang lain, biar mudah dan gampang memaafkan kesalahan orang lain. Halo adik-adik. Halo. Nih, Ustaz tanya, kalau kamu diejek sama kawanmu, kamu balas ejekan enggak? Iya. Diejek, contoh gigimu boneng. Boneng. Kau lihat kepalanya botak. Memang kau botak. Gitu. Halo. Jangan dibalas ejekan. Bu, serius saya bilang, Bu. Berapa banyak kasus pembunuhan yang terjadi? Anak SD membunuh anak SD. Anak SMP melakukan pembunuhan. Awalnya bermula dari bullying, dari ejek mengejek. Pentingnya menanamkan akhlak Rasul kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal. Yang berikutnya, nomor 3. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke negeri Taif, pulang, dan tak lama setelah itu Rasulullah menerima perintah untuk Isra Mi'raj. Nah, sekarang apa itu Isra? Isra adalah perjalanan mulia dilakukan di malam hari. Mi'raj berangkat dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Berarti yang paling penting dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kemudian kita bisa istiqomah menjaga sholat. Halo adik-adik. Ini apa? Ini air. Ini apa? Aqua. Ya, rukun sholat hafal? Hafal? Belum? Nggak apa-apa, nanti dihafal ya. Rukun Islam hafal? Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam 5. Ayo, siapa yang hafal maju ke depan, Ustaz kasih hadiah. Berapa kata? Oh, tenang. Kalau ini kebanyakan. Nih merah juga warnanya. Ayo maju. Rukun Islam. Ya, merah ini, merah. Merah. Ayo, sini. Ya, hitungan 3, nggak ada, kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, sini maju. Sini. Yang di sana juga boleh. Yuk, sini. Ayo. Sini. Iya, sini. Gak apa? Alhamdulillah. Sini. Siapa namanya? Hafiz. Alhamdulillah. Ya. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam sebutkan, ada berapa? 6. Ya udah, nggak apa-apa, karena dia sudah berani maju, Ustadz kasih juga hadiah. Ya. Nah, sini. Alhamdulillah. Ya.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam 5, ya kan? Yang urutan nomor 5 apa, Bu? Naik haji bagi yang saya pegang dengan kuat aqua ini. Ya, adik-adik, halo. Adik-adik, halo. Hai. Ustaz pegang aqua ini dengan kuat. Ustaz genggam. Rukun Islam ada 5. Urutan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Enggak semua orang Pak naik haji, karena udah disampaikan dengan jelas bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, lepas, masih terpegang aqua. Berikutnya apa? Yang nomor 4 apa? Zakat. Enggak semua orang bayar zakat, karena zakat itu ada nisabnya, ada ukurannya. Zakat mal misalnya, zakat harta, atau zakat ternak misalnya, enggak sampai bilangan ternak tertentu, enggak wajib sama dia bayar zakat. Kita lepas, masih terpegang enggak aqua? Masih ya? Yang nomor 3 apa? Puasa. Mohon maaf ibu, enggak semua ibu wajib berpuasa, betul? Yang lagi nyusui macam mana? Yang lagi musafir macam mana? Yang lagi sakit parah kronis tak bisa dia berpuasa macam mana? Yang lagi capek bekerja dari pagi sudah berangkat puasa, tapi karena kerjanya luar biasa, terik matahari membakarnya, kemudian siang pun berbuka macam mana? 2 jari pegang aqua masih terpegang. Yang nomor 2 apa? Rukun sholat. Ya, yang nomor 2 apa? Rukun Islamnya sholat. Tapi mohon maaf ayah, bunda, kalau yang nomor 2 ini nggak kita pegang, kita lepas juga, jatuh aqua. Maknanya apa? Runtuh agama. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ayo adik-adik biar hafal, ikuti Ustaz. As-salatu 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 Imaduddin Imaduddin Imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Yang udah hafal hadiah. Siapa yang udah hafal? Gantian, yang lain. Ayo maju. Hitungan 3, 1, 2, 3, maju sini. Oke, masya Allah. Siapa namanya? Dapi. Ya. Apa coba bilang yang tadi Ustaz suruh hafal? As-salatu imaduddin. Salat itu terus tiang agama ya. Oke, karena kamu berani maju, Ustaz kasih juga hadiah. Nah, iya, salam lah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang ibu-ibunya saya tanya. Bu, Bu, Ustadz kok ibu-ibu yang ditanya? Mohon maaf ibu, bapak, sehebat-hebatnya bapak menjawab pertanyaan pun nanti, uangnya tetap sama ibu. Betul pak ya? Karena ibu ini bendahara di rumah. Udah dapat bapak uangnya itu. Sini bang, untuk jajan anak gitu ya. Bu, ini ibu saya tanya nih, yang bisa menjawab hadiahnya 100.000. Ya kan, kalau untuk anak-anak 10.000, masa ibunya 10.000 juga kan gitu. Yang bisa menjawab 10.000. Ya. Bu, siap dengarkan pertanyaan Bu? Oh enggak siap nampaknya Pak. Bu, pertanyaannya adalah apa persamaan dan perbedaan
antara syarat dan rukun. Hitungan 3. 1, 2, 3. Sayang sekali Ibu. Baik, kita lanjut. Ibu, lanjut Ibu. Masih tahan Ibu? Pak Imam izin Pak, sampai jam berapa ini ceramahnya Pak? Bebas. Nah, Ibu, sampai jam berapa Bu kita ceramah ini? Jam 12. Tahan kalian. Ustadz enggak tahan. Ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun salat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Kok gitu Ustaz? Kalau yang 13 betul, yang 18 betul. Yang 13 merujuk kepada buku tuntunan salat. Tapi kalau yang 18 merujuk kepada kitab Matan wa Takrib dan kitab Bajuri. Kenapa dihitung 18? Mohon izin ayah bunda, bukan maksud mengajari. Kenapa dihitung 18? Karena ada namanya tumakninah. Apa itu tumakninah rupanya Ustaz? Tumakninah itu adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tumakninah adalah tenang, maka sholat nggak boleh buru-buru. Siapa rupanya Ustaz yang buru-buru sholatnya? Ibu Nila Pak. Ibu Nila, mohon maaf Ibu. Bu, kapan Ibu buru-buru rupanya sholat? Ketika Ibu jemur kain. Habis jemur kain, sholat. Yang dijemur baju Bapak yang mau dipakai kerja besok. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, bunyi geluduk, tuh. Allahu Akbar, mudah-mudahan nggak hujan. Sami Allahu liman hamidah. Datang tetangga bilang, Kak, hujan. Allah. Assalamualaikum. Tak ada tumakninah di situ. Ini mohon maaf, bentar lagi kita bakal Ramadan, betul ya? Hanya ada. Bu. Oh Bu. Nampaknya Pak merajuk ini sama saya ini. Bu. Mohon maaf Ibu. Wirid itu salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan hati. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, hati manusia itu bagaikan cermin. Kalau cermin bersih, mudah berkaca. Kalau cermin kotor, tak bisa berkaca. Artinya apa? Kalau hati kita bersih, mudah masuk kebaikan. Bagaimana cara membersihkannya itu? Banyak-banyak awak berzikir. Bukankah di wirid Yasin ada zikir? Bukankah di wirid Yasin ada bacaan-bacaan yang luar biasa menyebut membesarkan Allah? Tapi mohon izin Ibu, kalau wiridnya salah, tak ada bersih hati yang bisa didapat. Ya, Bu. Halo adik-adik, halo. Ini biasanya kalau wirid di daerah Sumatera, kaum laki-lakinya itu zikirnya pakai gigi. Begitu masuk Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, masuk gigi satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti masuk gigi dua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi 3, 4, 5, la ilaha illallah. Apa yang dibaca? Bagaimana membersihkan hati? Ya, tapi alhamdulillah di Sumatera, kalau ibu-ibunya itu zikir biasa aja. Dari awal mulai Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasa terus. Nanti awal kayak gitu, akhir pun kayak gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling kalau ada yang terlambat datang, sini
Ini la ilaha illallah. Ini duduk di samping wajah. La ilaha illallah. Kau tahu nggak dia masak apa? Kayaknya masak lontong lah. La ilaha illallah. Nggak enak masakannya, cemek rasanya nggak enak. La ilaha illallah. Bu, di sana, di sini saya yakin enggak. Ya, kelemahan ibu-ibu ini Pak, ketika dia banyak menggosip. Ya, menggosip ini membuat hati semakin luntur, hilang kebersihan hati, kotor hati bisa dibuatnya. Tapi kalau zikirnya benar bisa menghilangkan kotoran hati. Dari kotornya hati, kalau dibiarkan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang mengerikan. Apa itu Ustaz? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit hati. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan. Tetangga beli kipas, awak kepanasan. Tetangga beli bodrek. Karena apa? Ditengoknya kita beli mobil. Susah kayak gini. Iri, dengki, suka membicarakan kejelekan orang lain. Ini penyakit hati. Harus dibasmi dengan apa? Dengan zikir. Bu, mohon maaf Bu, ini sekali lagi saya ingatkan. Kalau misalnya ke depan habis lebaran, ini kan udah penutupan. Udah penutupan ya Pak ya. Nanti kan habis lebaran ada wirid lagi ya. Bu, kalau ada anak ibu yang belum lepas ASI, jangan dibawa di wirid Yasin. Serius saya bilang. Ustadz pernah kejadian. Waktu itu saya berangkat, ada anaknya dibawa juga belum lepas ASI, duduk pula di samping saya. Hilang keberanian saya waktu itu. Asik berzikir aja dalam hati saya itu. Begitu mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, anaknya nangis. Dibukanya kancing pertama. Awak pun situ dah keringat jagung Pak. Ya Allah, kayak mana nasibku ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Makin kencang nangis sana. Katanya. Dibukanya lagi kancingnya. Ya Allah, astagfirullah. Bu, awak Ustaz. Tapi mohon maaf Bu, Ustaz juga manusia. Betul Bu ya? Ditengok berdosa, enggak ditengok penasaran awak. Ya Allah. Udah tinggal aja di rumah, titip uang kas sama tetangga, enggak usah dibawa. Boleh datang ibu titipkan sama mertua, sama suami. Jadi ibu tak mengganggu di situ. Kalau pas ada ustadznya yang datang ceramah, ya, karena seluruh tubuh yang ada di dalam diri ibu ini aurat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain kita banyak-banyak berzikir, menyongsong Ramadan ini, banyak-banyak silaturahim. Itu dia. Halo adik-adik. Hai. Halo hai. Pulang dari pengajian Isra Mi'raj ini, datang kepada tetangga, minta maaf. Tapi belum lebaran Ustaz. Bu, Pak, ngapain nunggu lebaran? Memang betul, budaya di Indonesia ini, selesai Idul Fitri, itu kesempatan untuk silaturahmi, saling minta maaf-maafan. Tapi mohon izin ayah bunda, yang paling efektif, yang paling bagus, yang paling paten, yang lebih baik, best of the best, minta maaf sebelum datangnya Ramadan. Yang datang kepada tetangga, datang kepada keluarga, terutama ibu-ibu nih, datang kepada suami, minta maaf sama suami. Ya, Bu, Bu, pulang dari sini Bu, jumpa sama suami, salam suami, minta maaf, Mas. Adik minta maaf ya Mas, selama ini banyak salah adik Mas. Adik sering merepet samamu Mas.
Sering terlambat masak untuk Mas. Waktu nyuci pakaian sering kau jumpa dia timbul di kantong bupati. Minta maaf. Pak, kalau ibu udah minta maaf kayak gini Pak, kira-kira Bapak maafkan nggak? Maaf Pak ya. Bapak gantian ngomong, minta maaf sama ibu. Dek, nggak apa-apa lah. Udah kawan ya udahlah. Semua salahku maafkan. Aku tahu memang kau yang ngambil duitku selama ini. Asal aku lupa aja aku ambil. Ku taruh di kantongku. Habis dicuci udah aku tengok hilang duitnya. Aku tahu siapa lagi kalau nggak kau yang ambil. Tapi udah ikhlas. Aku udah maafkan kau itu dek. Nggak apa-apa. Tuhan itulah kau sayang kali lah. Di bawah bantal tuh masih banyak lagi dulu gitu ya. Bu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Kenapa Ustaz? Air sama minyak nggak bisa nyatu. Hitam sama putih bagaimana mungkin bisa nyatu? Hidayah Allah bagaimana bisa masuk dalam hati kita kalau hati kita masih ada maksiat? Maafkan kesalahan orang lain. Lebih bagus memaafkan duluan sebelum orang itu minta maaf. Ya, itu dia. Dibuka dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Yang terakhir, minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya adalah minal masjid ilal masjid. Hidupkan masjid. Ini masjid kita dibangun dengan besar. Kadang kita salah memandang. Kita punya mata yang sama, telinga yang sama, tapi sudut pandang kita berbeda. Telinga kita sama-sama bisa mendengar, tapi cara kita mendengar berbeda. Malam hari ini ayah bunda, dengan mata saya hadir di masjid tercinta ini, saya lihat tampaknya masjid ini ramai betul lah. Macam gak muat. Ya, kurang besar nampak masjid ini karena kita ramai yang datang. Tapi coba kita lihat besok subuh. Mungkin masjid ini terlalu besar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal masjid ilal masjid. Rasul bersabda, di akhir zaman nanti kamu akan menemui satu zaman di mana pada zaman itu Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, dan masjid-masjid tinggal bangunannya. Itu kalau udah mau akhir zaman. Mohon maaf, di tempat lain, saya cerita di tempat lain, enggak di sini saya bilang. Di tempat lain ada itu Pak Imamnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Pak Imamnya yang qomat. Selesai Pak Imamnya qomat, enggak ada jamaahnya. Dialah yang imam, dia makmum. Pulang. Selesai. Bagaimana mungkin kita biarkan generasi kita seperti itu? Saya yakin nih, ibu-ibu semua bapak-bapak yang hadir di sini, seminimal-minimalnya kita masih mau mendidik anak kita. Tapi mohon maaf, hayatus subban fiyadil adyan. Hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Gimana caranya biar menghidupkan masjid? Berikan pendidikan agama sama anak-anak kecil nih, sama anak-anak remaja tuh. Biar mereka yang menghidupkan masjid. Mohon maaf, Pak Imam. Kalau ada di sini yang muda-muda, yang kebetulan santri di pondok pesantren, atau yang suaranya bagus seperti Kori tadi, masalahnya perempuan nggak bisa azan. Kalau ada yang laki bentuknya seperti ini, dialah yang azan. Sesekali kasih panggung izin Pak Imam untuk tampil jadi imam. Yang insya Allah berkah. Mohon maaf Ibu, seandainya lah orang tua terus yang azan, yang udah dekat dengan kematian, umurnya sudah lanjut usia, dibiarkan dia azan di masjid ini, sesak nafas dia, telinga kita pun gak enak dengarkan. Allahu Akbar, Allah. Tapi kalau anak-anak muda nih yang ajar, semangat kita dengarkannya. Hayya 'alas salat,
siapa itu ya Allah? Datang yang samping anakku itu Kak. Caranya biar dapat anak pendidikan fikih, biar dapat pendidikan tauhid, biar dapat pendidikan akhlak atau tasawuf. Caranya Bu, ayah, bunda, masukkan anak ke pondok pesantren. Halo, hai. Ada pesantren yang dekat dengan kita. Namanya Pondok Pesantren Dayah Tahfiz Quran Syuhada. Insya Allah kalau udah masuk ke sana, daftar segera boleh. Nanti kabari, bisa kita ajari anak-anak kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Walaupun saat ini kita sedang menanam, tak semua tanaman itu berhasil, betul? Kita didik anak di pondok pesantren, tak semua harus jadi ustaz, tapi minimal mereka punya dasar agama. Itu yang membuat mereka tidak kacau. Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Setiap orang punya agama, tapi tidak semua agama itu menyelamatkan. Kata Allah, "Inna din 'indallahi Islam." Agama yang terima si Allah hanya agama Islam. Masukkan anak ke pondok pesantren, suatu saat ketika anak pergi sejauh-jauhnya, dia tahu jalan untuk kembali. Minimal dia punya dasar ilmu agama. Naik pesawat, ceramah lagi. Habis itu dari Jakarta saya berangkat lagi ke Batam, ceramah lagi. Habis dari Batam saya akan terbang ke Singapura, ceramah lagi. Pulang dari Singapura baru akan balik ke Indonesia. Kalau diundang, ya Pak ya. Kalau nggak diundang ngapain kita jauh-jauh ke sana ya? Artinya yang mau saya bilang adalah ini momen terakhir kita semua bersama di sini. Saya hanya minta satu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan buat kami lemah ya Allah. Kuatkan kami. Cobaan yang kita alami ini luar biasa Ibu Bapak. Kehilangan harta benda, kehilangan kebun, kena banjir habis semuanya. Mending kita di sini. Di sana berjatuhan air mata kita melihat cobaan orang di sana. Kita tak minta sama Allah, ya Allah kurangi cobaan ini ya Allah, enggak. Kita enggak minta sama Allah, ya Allah udah sampai sini aja cobaan itu ya Allah. Belum lagi kasus TMK ya, kriteria tak terima gitu ya, tidak memenuhi kriteria. Nah, itulah pokok TMK itu. Ada aja cobaan itu memang. Yang kita minta sama Allah cuma satu, kuatkan kita. Kuatkan kita agar kita kuat, agar kita sanggup, agar kita mampu menghadapi segala cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebentar lagi, insya Allah, kalau tidak salah itu hari Kamis, kita akan mulai berpuasa. Dan hari Rabu adalah hari megang sebelum Ramadan tiba. Ayo sama-sama kita saling memaafkan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kacang arcis, kacang Garuda, ceramah habis, salam pun tiba. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Maaf. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup ceramah ini, izinkan kami sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara, kita akan berdoa sama-sama, doa bareng, doa yang serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10:36 dan saya sudah 1 jam lebih ngomong dari tadi di sini, capek juga saya rasa. Izin saya duduk Ibu. Sama-sama kita berdoa dan mohon ayah bunda selama proses kita berdoa kita istighfar dalam hati. Ya. Halo adik-adik. Halo. Hai. Ayo istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Sambil kita berdoa, sambil istighfar, zikir ayah bunda Allah, Allah, Allah. Malam ini sama-sama kita bermuhasabah, malam ini sama-sama kita minta ampunan kepada Allah. Mana tahu selama ini banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Inilah momen terbaik untuk sama-sama kita meminta ampun kepada Allah dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang duduk di samping kanan kiri kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang selama ini pernah menolong, membantu kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang selama ini berbuat baik dan membantu perjuangan kami ya Allah. Ampunkan pula orang yang selama ini berbuat jahat pada kami ya Allah, menzalimi kami, memfitnah kami, menggosipi kami ya Allah. Ampunkan semua dosa orang yang kami kenal maupun yang belum kami kenal ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Jika ada yang datang di masjid ini dengan penuh keluh kesahnya, kami mohon berikan, lapangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang datang di sini dengan penuh hutang piutangnya, kami mohon limpahkan rezeki padanya agar ia mampu melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Jika ada yang datang di sini dengan sakitnya, kami mohon berikan kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Dengan keberkahan majelis ilmu yang kami hari ini lakukan peringatan Isra Mi'raj, mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yakin dan sadar malaikat Jibril sesuai yang kami pelajari sanggup menghitung seberapa banyak bintang di langit. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak buih di lautan. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak pasir yang ada di seluruh pantai dan lautan. Tapi malaikat Jibril tak sanggup menghitung seberapa banyak pahala orang yang hadir mendengarkan pengajian majelis ilmu, apalagi acara Isra Mi'raj ini ya Allah. Dengan keberkahan majelis ilmu, kami memohon kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Kalau tidak kepadamu, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah? Hanya Engkau Tuhan kami tempat meminta, sebagaimana ayat yang sering kami baca, Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami meminta. Kami mohon ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita, berkorban meradang nyawa. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang selalu menahan untuk beli baju baru, untuk beli sepatu baru, untuk beli emas. Dia tahan semua keinginannya karena mengabulkan apa yang kami minta. Ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang pertama sekali mengajarkan kami kalimat tauhid. Kami laki-laki kami diazankan, perempuan diiqamahkan dengan kalimatnya yang pertama kali keluar, asyhadu an la ilaha illallah. Dengannya kami kenal Engkau adalah Tuhan kami. Dengannya kami kenal Nabi-Mu yang kami peringati acara Isra Mi'rajnya adalah Nabi-Mu, utusan-Mu, Nabi kami ya Allah.
Ampunkan ayah yang kami sering salah paham dengannya, yang nampak cuek dan tak peduli ya Allah, padahal hatinya selalu memikirkan kami anak-anaknya. Ampunkan ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu. Ampunkan ayah yang selalu pandai menyembunyikan sakitnya, yang tak pernah bercerita tentang keluh kesahnya, yang tak pernah bercerita tentang masalah yang dihadapinya, yang tak pernah bercerita bagaimana sakitnya menghadapi dunia. Ia simpan semuanya, ia tahan semuanya dalam diamnya. Ia hanya mengadu padamu ya Allah, dalam diamnya, dalam sujudnya, dalam salatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau hendak ambil nyawanya, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu menyiksanya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana dulu mereka menjaga kami ketika sakit, merawat kami tanpa rasa lelah, menyanyikan kami lagu-lagu yang indah sampai kami tertidur ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana dulu mengantarkan kami di depan pintu rumah dengan senyuman yang indah, hendak berangkat kami ke sekolah. Sayangi mereka sebagaimana dulu yang menjadikan badannya, tubuhnya sebagai selimut yang tak rela satu nyamuk pun menggigit kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana yang selalu memasakkan masakan kesukaan kami, yang tak pernah merasa jorok dan jijik membasuh kotoran dan najis kami ya Allah. Jika Engkau hendak ambil nyawanya, kami mohon lembutkan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu menyiksanya ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah tiada, kami sayang pada mereka ya Allah. Kami mohon ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan siksanya ya Allah. Angkat dia ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, meskipun semua orang mengatakan orang tua kami telah tiada, tapi bagi kami mereka masih hidup ya Allah. Orang bilang mereka telah meninggal dunia, bagi kami mereka masih ada, masih hidup dan ada dalam hati kami ya Allah. Izinkan kami berziarah ke makamnya ya Allah. Izinkan kami selalu mendoakan mereka ya Allah. Dan izinkan nanti ketika kami telah meninggal dunia, anak-anak kami pun mau melakukan hal yang sama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkan kedua orang tua kami dalam surga ya Allah. Berikan mereka nikmat yang abadi. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba walidina wa afkaruna bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan kami bersih dan suci menyambut Ramadan-Mu ya Allah. Izinkan kami bertobat padamu ya Allah. Banyak dosa yang kami buat selama ini ya Allah. Engkau maha baik, Engkau tutup semua aib kami, Engkau tutup semua dosa-dosa kami, Engkau selamatkan kami pasca banjir ini ya Allah. Begitu sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kami sadar masih ada sisa nafas, masih ada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa membentuk hidup yang lebih berkualitas ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan hati kami bersih menyambut datangan bulan suci ini ya Allah. Rabbana faj'al akhir kalamina, jadikan akhir hayat kami sanggup dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. دعنا دعوه فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.